Oke, halo semuanya. Jadi pada kali ini saya akan memprediksi saham BBCA dengan bekal dataset dari tahun 2019, bulan 9, tanggal 19 sampai 24 Juni tahun 2024 ya. Oke, untuk konteksnya sendiri yang akan kita buktikan itu adalah apakah sesuai atau kurang sesuai pemahaman terhadap saham BBCA gitu ya. Apakah saham BBCA ini benar bahwasannya bagus untuk long term hold gitu ya. Apakah benar sustainability-nya itu bagus atau enggak? Ada 10 objektif yang akan kita lakukan di data analisis ini. Ada pre-processing, data cleansing, EDA, normalisasi, kemudian splitting data, LSTM, prediksi, kemudian evaluasi, komparasi, dan yang terakhir itu adalah insight. Pada kali ini kita akan berfokus pada bagian algoritma untuk machine learning-nya gitu ya, yang dimana kita akan pakai LSTM gitu ya. Datanya sendiri ini di bagian data cleansing ini udah aman, jadi ini udah golden data, nggak ada data yang missing value ataupun duplikasi. Walaupun sebenarnya data cleansing sendiri itu udah built-in di LSTM gitu ya, dalam tanda kutip built-in gitu ya. LSTM ini salah satu kelebihannya itu bisa mengeliminasi data yang udah kurang relevan gitu ya. Oke, normalisasinya itu kita ambil dari date dan close gitu ya. Close ini adalah harga stock price untuk harga penutupan. Jadi ini data ini adalah stock close gitu ya, close price. Nah, data itu yang akan kita pakai gitu ya. Oke, splitting datanya sendiri itu perbandingannya 85:15. Kemudian kita masuk ke LSTM. Kenapa LSTM gitu ya? Jadi, kenapa nggak RNN? Padahal kan sama-sama sebenarnya bisa aja buat time series gitu ya. LSTM sama RNN ini meskipun tugasnya sama-sama buat kasih informasi berdasarkan penyimpanan sebelumnya, tapi ada yang beda gitu. Bedanya apa? Bedanya itu ada bagian struktur sama pengaplikasiannya. Terutama itu di LSTM, itu dia ada kelebihan itu dia bisa klasifikasi waktu dan dia bisa punya penyimpanan atau memori ya, memori yang lebih baik dari RNN gitu ya. LSTM ini sendiri sebetulnya adalah salah satu modifikasi dari RNN gitu. RNN itu recurrent neural network gitu ya. LSTM itu long short term memory network. Nah, LSTM itu modifikasi dari RNN. LSTM ini hadir buat ngelengkapin kekurangan dari RNN gitu ya. Jadi kekurangan RNN kalau buat analisis data time series kayak gini itu adalah RNN tidak bisa menyimpan informasi yang disimpan dalam jangka waktu lama. Kita sendiri tadi lihat di sini bahwasannya data ini disimpannya lama gitu ya. Di bagian mana tadi ya? Nah, ini 1739 hari. Itu kan jangka waktu yang sangat lama gitu ya kan. 5 tahun gitu loh. RRN nggak bisa nge-handle ini gitu. Kita perlu LSTM gitu. Jadi itu salah satu kenapa saya memilih LSTM gitu ya. Sangat bagus buat time series gitu loh. LSTM sendiri mampu buat ingat kumpulan informasi yang telah disimpan dalam jangka waktu lama. Jadi 1700 itu dia bisa. Dan dia lebih efisien buat prediksi gitu, proses dan prediksi gitu. LSTM ini lapisan rantainya dibanding RNN juga beda. Jadi sistem yang menerapkan LSTM ini dia bisa proses, bisa prediksi, bisa klasifikasi. Jadi kayak di bagian line chart sini. Nah, ini dia bisa klasifikasi nih. Tahun-tahunnya 2020, 21, 22, 23 sampai 24 itu dia bisa klasifikasi gitu ya. Untuk strukturnya LSTM ini sendiri dia ada 4. Ada 4 gitu ya. Ada forget, ada input, kemudian ada modulation gate, sama output yang terakhir. Jadi input output ini standar ya, kayak model machine learning lainnya ada di ANN, ada CNN. Jadi hidden layer itu tetap ada. Cuman di sini dia juga ada forget gate
sama modulation gitu ya, modulation karena dia time series kan, jadi dia butuh modulasi gitu, buat dari waktu sebelumnya ke waktu yang baru butuh modulasi. Forget gate ini dia forget ya, sesuai namanya forget, melupakan gitu. Jadi dia mengeliminasi data yang sudah kurang relevan gitu aja. Makanya tadi saya sempat bilang ada semacam built-in data cleansing gitu. Karena dia punya gate yang bisa disebut forget gate. Fungsinya udah kayak data cleansing gitu. Jadi dia menghapus atau mengeliminasi data-data yang kurang relevan. Nah, di input gate-nya sendiri itu dia punya tugas buat masukin informasi yang berguna buat keakuratan data. Jadi dia masuk dari forget gate dulu, kemudian dari forget gate data yang kurang relevan itu dieliminasi. Dia jadi golden data. Golden data baru masuk ke input gate gitu ya. Kemudian dia masuk ke modulasi karena kan kita pakai time series ya. Kita deteksi dulu perpindahannya itu seperti apa. Setelah dinormalisasi tadi ya, kita kan pakai stock close modulasinya seperti apa. Kemudian output yang terakhir gitu ya untuk menghasilkan data-data yang kompleks ini tadi itu outputnya seperti apa gitu. Jadi di proses ini tuh adalah hasil akhir dari sekian banyak proses yang kompleks gitu ya. Epoch yang dipakai sendiri di dalam program ini tuh ada 100 epochs ya. 100 epochs dan evaluasinya itu pakai 3 RMSE, MSE, MI. Ini di bagian sini bisa lihat nggak ada perbedaan yang jauh atau signifikan, jadi nggak ada overfit data, datanya aman. Dari tesnya sendiri ini dapat 90% by regression, by variance regression. Kalau dari R2 kita dapat 89%. Jadi ini udah di atas 85%, jadi sebetulnya cukup bagus gitu ya buat prediksinya. Kita akan lihat nanti antara perbandingan prediksi dan faktual datanya apakah benar gitu ya. Nah, ini adalah data harga close price untuk 15 hari terakhir gitu ya. Oke, dia terakhir itu di 9675. Dan ini untuk 15 hari 10 hari ke depan gitu ya. 9675 gitu kan. Kita cek di sini. Mungkin sekitaran sini ya, sekitaran tengah-tengah sini 9675. Terakhir kita ambil aja di 24 Juni gitu ya, 9600. Dan sekarang harganya di 9925 dan dia sempat kita ambil tengah sini ya karena kan dari 24 gitu ya ke 10 hari. Kita ambil dari sampai ke 27 aja. Di harga 9750. Kalau kita cek dari prediksi kita, ini di harga 9600 kan. Di sini 9600. Kemudian naik, 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 naik. 96 masih 96 ya. Di sini ada yang sedikit kurang akurat nih di bagian sini. Ini harusnya di bagian sini itu bukan 9600 tapi di sini ada sedikit lossnya gitu ya. Ke 9500 gitu ya. Jadi di sini ada sedikit loss. Cuman nggak apa-apa. Karena kan memang akurasinya nggak mungkin 100% juga kan. Uh, di bagian sini itu kita ambil di sini 975, 975 atau 976 ya. Jadi di angka 9700-an dan itu memang akurat. Di sini bisa kita lihat itu sampai 9750 di tanggal 27 Juni. Kita prediksi dari bekal 24 Juni. Dari tahun 2019 sampai tanggal 24 Juni. Kita prediksi buat 10 hari ke depannya. 10 timestamp lebih tepatnya timestamp ke depannya itu di harga 9750 ya tadi. 975 9752 kalau di sini. Jadi bisa disimpulkan bahwa hal ini tuh akurat. Implementasinya untuk orang-orang yang mau beli saham ketika lihat data ini sudah cukup oke untuk dibeli. Akurasinya juga bagus, jadi cukup trusted gitu ya. Walaupun tetap ada hal-hal yang perlu diperhatikan ya. Ada 3 hal di sini yang perlu diperhatikan. Jadi nggak bisa juga telan mentah-mentah dari oh ya oke ini upward berarti oke buat dibeli. Harus tetap melek event-event yang terjadi gitu ya. Faktor politik, geopolitiknya seperti apa, faktor ekspor impor, kemudian kursnya juga seperti apa, apakah inflasinya bagus atau enggak. Cuman kalau dari pemahaman dari statement bahwa sustainability
saham ini BBCA itu bagus dan termasuk saham yang low risk dan bagus untuk long hold, itu memang terbukti kalau by data di sini. Oke, sekian, terima kasih.